wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan berikutnya kita ditemani oleh tamu yang mulia, seorang delegasi dari Mesir yang ditempatkan di Indonesia, yakni Syekh Dr. Syauqi Al-Attar. Barakallahu fikum ya Syekhana. Syukran lak, syukran. Dan beliau adalah seorang ahli doktor di bidang fikih muqaran, fikih mazahib. Dan insya Allah pada kesempatan yang berharga ini kita bersama beliau akan memetik pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dengan tema dengan tema bahaya narkoba menurut Islam. Falyatafaddal asy-syekh mashkura. Syukran lak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-mukhaddarat fi dhill al-Islam. من أفضل وأجل وأعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة العقل. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس وحفظ الدين والعقل والمال والعرض. فالمخدرات داء خطير وسم قاتل يجب أن يستأصل من المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أم الخبائث. ويقول الله في كتابه العزيز: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Dikatakan bahwa nikmat di antara nikmat-nikmat terbesar, nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat akal. Sebagaimana bahwa agama dan syariat ini sangat menjaga beberapa poin-poin penting di dalam kehidupan manusia. Itu yang dikatakan maqasid syariah. Di antara hal itu ada 5 hal yang patut kita jaga. Islam sangat menjaga 5 hal ini. Itulah yang termasuk dengan maqasid syariah. Yang pertama hifdzun nafs, hifdzud din, hifdzul akal, hifdzul ird, wa hifdzul mal. Sahih? Naam. Di antara itu adalah menjaga jiwa, nyawa, kemudian menjaga agama, kemudian menjaga akal, dan kemudian menjaga kehormatan serta harta. Nah, di antara hal-hal yang menghancurkan dan merusak apa yang dijaga oleh syariat ini adalah ketika itu merusak penjagaan ini adalah khamar, minuman keras. Khamar itu bisa menutup akal dan menghancurkannya dan merusaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamar, Allah katakan pertama kali, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, kemudian undian adalah najis dan itu adalah dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Wa min asbab hadha ad-da'i al-khatir alladhi istushra واستشرى في المجتمع غياب الوازع الديني وغياب الرقابة من الأسرة ومن المجتمع.
ومن أسباب هذا الداء أيضا الرفاهية وفراغ الوقت، كثرة الفراغ. والله عز وجل جعل هذه الأعضاء أمانة معنا. أعضاء الإنسان اليد والعين والأذن والكلام واللسان والجسد كله أمانة، وهذا الداء يضر ويفتك بهذه الأعضاء جميعا، يؤثر على الجهاز السمعي والجهاز البصري، ويؤثر على الكبد والطحال، ويؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، فهو داء خطير يجب أن نبتعد عنه وأن يزال من المجتمع الإسلامي. Minuman keras adalah sebuah penyakit. Sebab apa? Dia mampu merusak akal dan menghancurkannya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan itu, seperti diantaranya drugs dan narkoba, itu juga sama. Problemnya adalah sebuah penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu khamrin, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, setiap sesuatu yang dia menutup akal dan merusaknya, maka dia adalah khamar. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap yang namanya khamar, yang namanya minuman keras adalah haram. Pada masa sekarang ini, pada modern sekarang ini, sangat-sangat kita perhatikan merebaknya minum-minuman keras. Di segala lini sudah tersebar. Begitu pula narkoba, drugs, yang semisalnya. Ini semua kurangnya penanaman nilai-nilai agama di setiap individu seorang Islam, seorang Muslim, bahkan dari anak-anak dan generasi-generasi kita kurangnya pemahaman atau penanaman nilai-nilai Islam, dan dari pihak keluarga kurangnya pengawasan. Sehingga apa yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang agung ini, nikmat yang sangat besar ini, disia-siakan, dihancurkan dan dirusak dengan hal-hal yang remeh dan murah sekali, ya, ini minuman keras dan sejenisnya. Maka banyak nikmat Allah berikan, banyak anugerah Allah berikan kepada kita, tubuh yang sehat, anggota-anggota tubuh, tangan, kaki, dan organ-organ dalam tubuh, semuanya hilang begitu saja ketika itu harus dirusak. Maka coba kita perhatikan akibat dari khamar ini, minuman keras, drugs dan narkoba. Berapa banyak yang harus dirusaknya. Dari awal di sini tenggorokan, kemudian hati, turun ke bawah, alat pencernaan, dan nanti kembali ke akal. Dan banyak sekali hal-hal yang benar-benar mengakibatkan hilangnya anugerah yang Allah berikan kepada kita karena kita menghancurkan, menabrak, dan tanpa benar-benar memperdulikan larangan Allah Subhanahu wa taala. إذن هذا الداء الخطير يؤدي إلى إهدار المال وإهدار النفس، وكل هذا أمانة معنا، فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ المجتمع الإسلامي من هذا السم القاتل والداء الخطير. ويروى في التاريخ الإسلامي أن رجلا عابدا دعته امرأة بحجة لنفسها، وإذ بها تغلق عليه الباب، فقالت أمامك واحد من ثلاثة: إما أن تواقعني في جريمة الفاحشة، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تشرب الخمر. فالرجل أصبح في حيرة، قال: أنا لا أرتكب الفاحشة ولا أقتل الصبي، فظن أن الخمر هي أسهل الاختيار. قالت له: يا تشرب الخمر يا تقتل الصبي يا تواقعني في الفاحشة. فشرب كاس الخمر وإذ به يغيب عقله، فواقعها في الفاحشة، وخاف أن
يفتن عليه الصبي فقتل الصبي، فكانت الخمر أم الخبائث، دعته للفاحشة ودعته لجريمة القتل. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من هذا الداء الخطير ويحفظ المجتمع الإسلامي، وعلينا أن نراقب أبناءنا وبناتنا من هذا الداء. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Khamar, minuman keras dan yang sejenisnya benar-benar merusak dan menghancurkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Padahal nikmat itu adalah amanah. Maka jauhi, cukupkan diri dan benar-benar bentengi diri dari yang namanya khamar, minuman keras atau hal-hal yang memabukkan lainnya. Karena ini adalah penyakit, racun yang benar-benar membunuh dan membahayakan. Nah, coba perhatikan, ada sebuah kisah dikisahkan seorang ahli ibadah, seorang laki-laki ahli ibadah. Suatu ketika dia diberikan 3 pilihan. 3 pilihan adalah perbuatan dosa, perbuatan yang keji. Yang pertama dikatakan kamu membunuh. Yang kedua dikatakan kamu berzina. Dan yang ketiga dikatakan kepadanya, pilihan ketiga adalah dengan meminum minuman keras, minum khamar. Nah, sang ahli ibadah tersebut, sang lelaki mengatakan, sungguh aku tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Maka dia mencoba mencari dosa atau perbuatan keji ini yang paling ringan. Gak mungkin aku berzina, karena ini adalah sungguh perbuatan yang sangat keji. Dan tak mungkin aku membunuh, ini juga perbuatan yang keji. Dan dia menilai bahwasannya meminum minuman keras adalah yang paling ringan dari antara 3. Lantas dia pun memilih dan dia minum tuh khamar. Dia minum minuman keras. Ketika dia minum, hilanglah akalnya. Ketika hilang akalnya, naik nafsunya, hingga dia pun melakukan perbuatan keji berikutnya, yakni berzina. Tatkala dia sedang melakukan perbuatan zinanya, melihatlah atau berlalulah seorang anak kecil dan melihat dirinya sedang melakukan perbuatan keji tersebut. Karena rasa malunya dan takutnya bahwa sang anak akan membocorkan perbuatannya, akan menyampaikan dan memberitakan perbuatan ini, dan dia sungguh malu atas itu, lantas tanpa berpikir panjang dia panggil tuh anak, dia tangkap tuh anak, lantas dia bunuhnya. Dia lakukan 3 dosa, dimulai dari khamar, dia mulai dari minuman keras yang menutup akalnya, hingga akhirnya dia lakukan semua dosa. Sungguh minum minuman keras, narkoba, drugs, itu semua adalah biang dari segala dosa, biang dari segala kekejian. Jauhi dan hindari, maka Allah akan memberikan kita keselamatan. Allah akan memberikan kita karunia yang berlimpah tanpa harus kehilangan apa yang udah Allah amanahkan kepada kita. Dan inilah, semoga kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari tema yang dibawakan oleh Syekh kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya